Salam entrepreneur, UC Onliner. Ya, kalau peribahasa sih memang mengatakan all start is difficult. Segala awal itu adalah memang sulit. Ya, seperti kita mendorong mobil. Kalau pertama kali kita dorong itu pasti berat. Tapi begitu mobil itu sudah mulai bergulir karena dibantu 2-3 teman, habis itu mungkin nggak perlu 4 orang, 2 orang itu juga mungkin sudah kuat. Itu kan. Dalam konteks itu memang betul startup bisnis itu risikonya lebih tinggi. Makanya bank juga nggak begitu suka dengan startup bisnis kan. Greenfield tuh nggak terlalu suka, kenapa? Karena risikonya memang tinggi. Tapi jangan salah mengerti bahwa pada saat perusahaan agak besar itu berarti lebih mudah, sama sekali tidak. Tantangannya udah berubah, berganti. Kompleksitas di sana gitu kan. Jadi ujung-ujungnya memang hidup itu ya penuh dengan tantangan. Saya tidak mengatakannya mana lebih sulit, mana lebih mudah, tapi saya mengatakannya masing-masing ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan oleh sebab itu sebagai seorang entrepreneur kita tidak boleh merasa berpuas diri. Orang tidak berpuas diri itu bukan berarti orang yang tidak pernah mensyukuri lain ya. Berpuas diri itu dikhawatirkan kemudian kita menjadi complacent, mapan, lengah, jadi tahu-tahu jadi kodok rebus, itu nggak boleh. Tetapi saya ingatkan tidak boleh kemudian ditafsirkan itu sebagai tidak pernah bersyukur. Itu konteksnya memang relevan karena memang dalam hidup sekali lagi supaya kita lebih bahagia, memang dalam hidup ini kita perlu kali-kali pause, berhenti sebentar, menoleh apa yang kita capai, kita syukuri. Dan yang dicapai itu bukan yang hanya untuk diri kita, termasuk kita bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi karyawan kita, itu kebahagiaan tersendiri. Ya, perusahaan itu pada saat masih kecil atau sedang dirintis sebagai sebuah startup bisnis, tentu masalah operation jadi sangat perlu diperhatikan. Sangat heavy operation. Artinya memang entrepreneur itu dia akan sangat terlibat dengan intensif sekali kepada hal-hal yang sifatnya operasional. Nah, berbicara bisnis operasional itu tentu yang menentukan sebuah bisnis untuk bisa mulai berjalan itu adalah bisa jualan atau tidak. Jadi ini sebuah sales management sebetulnya di awalnya. Tentu sales itu yang dijual adalah barang. Kalau perusahaannya merchandising company ya dia beli jual. Tapi kalau dia manufacturing company, kemudian sales itu baru bisa berhasil kalau di backup dengan manufacturingnya yang handal. Tetapi kalau saya cenderung melihatnya di awalnya yang nomor satu kita deketin adalah soal sales dulu. Kenapa sales? Karena dari sales lah kita itu menghasilkan uang sebenarnya. Dengan kita jualan laku, di situ uang mulai masuk. Kalau uang sudah mulai masuk, dengan asumsi itu dikelola dengan baik, maka di situ akan menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis itu baru bisa tumbuh dengan baik kalau dia untung. Jadi keuntungan itu memang diperlukan seperti sebuah nutrisi, diperlukan tubuh ini supaya dia bisa tumbuh dia. Nah, namun baik lagi ditarik ke belakang, keuntungan bisa terjadi kalau sudah ada penjualan. Sehingga lalu fokusnya adalah bagaimana kita bisa memastikan supaya penjualan itu terjadi. Nah, ini yang di level-level pertama. Nah, tentu kalau kita masuk lebih dalam lagi, jualan itu bisa laku. Jualan itu bisa laku kalau ya kita memang mempunyai produk atau service yang berbeda dengan kompetitor. Simpel aja, sebenarnya bisnis itu filosofinya adalah about differentiation, perbedaan aja. Tapi perbedaan bukan yang asal berbeda, tapi perbedaan yang memberikan nilai tambah bagi konsumennya. Dan nilai tambah ini adalah nilai tambah yang memang diperlukan dan dianggap penting oleh konsumen. Nah, lalu kemudian differentiation itu bisa differentiation pada produknya, bisa differentiation kepada cara mendistribusikannya,
Bisa differentiation itu pada cara mengkomunikasikannya. Bisa differentiation itu sampai kepada hal-hal yang sifatnya intangible yang sudah dalam bentuk brand value. Itu kemudian bagaimana membangun persepsi kepada konsumen kita. Nah, apapun yang kita lakukan, pastikan bahwa kita membangun diferensiasi yang dipersepsi itu penting bagi konsumen. Dengan konsumen melihat produk kita berbeda dan memberikan nilai tambah yang dia perlukan, di situ dia akan membeli. Jadi kalau kita menggunakan konsep yang simple, yang klasik, AIDA itu attention, desire, intention, sama action itu, bagaimana orang dimulai bisa terjadi attention? Ya karena dia melihat ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dan yang perlu diperhatikan dalam konteks ini baik lagi adalah nilai tambah tadi. Nah disitulah kemudian dia akan membeli. Dia membeli, terjadi penjualan. Nah, lalu kemudian penjualan ini juga harus ditata, cara penjualnya, distribusinya dan sebagainya, sehingga barang itu bisa mengalir dengan smooth dari satu titik kepada titik yang berikutnya. Gitu. Dari situ kemudian perusahaan itu pelan-pelan akan tumbuh. Nah, tentu pada saat semakin tumbuh, ya kompleksitas permasalahannya juga tumbuh. Gitu. Sampai jumpa UC Onliner.